Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang ada di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah salat Jumat pada hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah salat Jumat bersama keluarga besar muslim semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi soft depan yang masih kosong dan yang masih di luar untuk dapat segera memasuki area masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau untuk memenuhi lantai 1 terlebih dahulu dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Kemudian bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan atau di silent terlebih dahulu demi kelancaran serta kehusyukan ibadah salat Jumat kita bersama-sama. Kami mengingatkan kembali ada program dari DKM, salah satunya belajar tahsin dan tahfidz. Bila jamaah memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Adapun terdapat kajian rutin ba'da zuhur setiap hari Kamis di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung dapat mengikuti melalui akun channel YouTube di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya kami mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Saldo kas Masjid Baitut Tamam sampai dengan tanggal 27 September tahun 2024 sebesar kas Rp46.319.584, pengeluaran Rp2.650.000, pemasukan Rp2.770.000. Kami aturkan terima kasih pada jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan pahala dan kebaikan yang lahir nanti. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini pada tanggal 27 September 2024 yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara KK Ahmad Zakaria. Untuk khatib dan imam salat Jumat adalah Ustadz Asep Ruli Binawan Hidayat dengan membawakan tema 9 kewajiban umat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah khatib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala idun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna sadaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa membasahi hati dan lisan kita dalam setiap keadaan atas kenikmatan yang tiada pernah berhenti sedetik pun yang kita terima sampai dengan saat ini. Sampai saatnya nanti kita akan kembali kepadanya kelak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan pernah dapat menghitungnya. Bersyukur menjadi salah satu kewajiban seorang mukmin, karena Allah telah menetapkan reward and punishment yang jelas terhadap hambanya yang bersyukur dan hambanya yang kufur. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatnya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku,
Jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Salah satu kenikmatan yang luar biasa pada diri kita adalah dijadikannya kita seorang muslim dengan mendapatkan hidayah yang agung, sehingga Allah meringankan langkah kita dalam menjalankan aktivitas ibadah dan disyariatkan dalam agama Islam untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur, seorang hamba yang tetap teguh hati pada ajaran syariat Islam sampai akhir hayat kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, contoh suri teladan kehidupan bagi seluruh umat manusia, Nabi akhir zaman, Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam perjuangannya telah membawa risalah agama yang sempurna sehingga kita dapat mengenal Islam sebagai rahmatan lil alamin. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya seluruh umatnya yang taat dan setia dalam ajarannya. Semoga kita semua yang hadir dalam masjid ini termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh pada sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Dan sehingga Allah meridhoi kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir kelak. Amin. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk juga para seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan selalu menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan golongan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang kita lakukan di dunia ini semata-mata sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah. Karena kematian adalah hal yang pasti dan kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Sehingga pertanyaannya, bekal apa yang akan kita bawa nanti saat kita kembali menghadap Allah? Wa tajawwadu fa inna zadit taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana kita dapat mengisi hari-hari kita, menjalani hidup di dunia yang akan bermanfaat dan menjadi bekal kita kembali ke alam akhirat nanti? Tentunya harus berlandaskan pada Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, sebagai huda petunjuk, sebagai furqan pembeda antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram, antara yang baik dan buruk, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat yang mengharap ridho Allah. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, masih di bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan dilahirkannya seorang manusia terbaik yang Allah pilih untuk menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Seorang yang telah berjuang dalam dakwah, membawa risalah syariat Islam di muka bumi, yang membawa manusia dari kegelapan zaman jahiliyah kepada masa terang benderang dengan cahaya Islam. Maka untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus selalu menjadikannya sebagai panutan, sebagai idola kita, sebagai contoh dalam berperilaku dan berkehidupan, serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Mempelajari bagaimana cara beribadah, mempelajari bagaimana cara bermuamalah dengan sesama. Karena kita yakin sepenuhnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk manusia yang paling sempurna dalam akhlak, kepribadian, dan juga sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh pada diri Rasulullah benar-benar terdapat suri teladan yang terbaik bagi umat manusia, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan bersiap atas kedatangan hari kiamat, dan tentunya bagi orang yang banyak mengingat Allah.
Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karenanya, tentunya terdapat kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan sebagai bukti keimanan kita dan juga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berharap ampunan Allah. Setidaknya terdapat 9 kewajiban umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-imanu bihi, mengimaninya. Adapun dalil tentang kewajiban iman kepada Rasulullah terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya Quran surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tuhjilkum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Caranya adalah kamu beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam Quran surat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulih wal kitabil ladina nazzala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Sebagaimana kita meyakini keenam rukun iman, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah bersabda, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman pada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Artinya tidak sempurna iman seseorang apabila tidak mengimani keseluruhannya. Kewajiban yang kedua bagi umat kepada Rasulullah yaitu mahabbatuhu, mencintai Rasulullah. Orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama yaitu hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, maka cintanya kepada seorang itu hanya karena Allah. Dan yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau dilempar ke dalam api neraka. Maka sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah SAW, tentunya kita akan mentaati dan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri di antara kalian. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, ataupun juga kepada Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu akan lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Kewajiban yang ketiga sebagai umat kepada Rasulullah, ta'zimuhu, mengagungkannya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim wa azwajuhu wa ummahatuhu. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya dan ibu-ibu mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Sehingga tentunya sebagai seorang yang beriman, kita akan lebih mengutamakan perintah Rasulullah bahkan dari keinginan hawa nafsu kita sendiri. Kewajiban yang keempat sebagai seorang umat, nusratuhu wa ta'jiruhu, menolong dan membela Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah.
As-Saff ayat 14. Tentunya orang yang beriman akan selalu menolong agama Allah dan membela Rasulullah apabila ada yang menistakannya, dan janji Allah bahwa kita akan dimenangkannya baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban yang kelima sebagai umat, mahabbatuhu man ahabbah, mencintai para pecinta Rasulullah. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 29, Allah berfirman yang artinya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhinya, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Kewajiban keenam sebagai umat kepada Rasulullah, ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah Rasul agar kamu diberi rahmat. Ali Imran ayat 132. Dalam ayat yang lain, Quran surat An-Nur ayat 54. Qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illal balagul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasulullah hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk, dan kewajiban Rasulullah hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Allah menyampaikan dengan jelas pada ayat ini bahwa apabila kita mentaati Rasul dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban yang ketujuh, iksarus sholawat, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah, terutama di hari Jumat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Al-Ahzab 56. Inilah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang apabila disebutkan namanya, kita bersolawat kepadanya. Karena sesungguhnya solawat yang kita sampaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Man sholla alayya wahidah, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Kewajiban yang berikutnya, kewajiban yang 8, nomor 8, seorang umat kepada Rasulullah, ittaba'u manhaji, mengikuti manhajnya, mengikuti manhaj Rasulullah, mengikuti jalan Rasulullah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Al-Ayah. Dan yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, kewajiban yang terakhir kita kepada baginda Rasulullah SAW adalah warasatu risalati, mewarisi risalahnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dan mengunggulkan agama tersebut atas semua agama yang ada di muka bumi. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidina tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kedua ini tidak henti-hentinya khatib berpesan untuk diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Dalam Quran surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan juga mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Karena Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 27, Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka bergembiralah kita menjadi umat Rasulullah SAW yang akan mendapat jaminan surga, tentunya dengan iman dan takwa, serta selalu berpegang teguh dalam menjalankan syariat Islam sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hanya kepada Allah kita selalu berlindung dan memohon untuk diberikan taufik dan hidayah serta istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat. Al-haq mi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita meragukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya muqallibal qulubana sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulubana sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulubana sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufakum fa inna taswiyatus sufu min tamamis shalah. Agar diluruskan dan dirapatkan safnya, karena lurus dan rapat shaf menjadi kesempurnaan salat berjamaah kita. Salatu jami' rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanukhri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkar man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan narul qumra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وجرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.